Halo Sobat TVUI, kembali lagi bersama saya Muhammad Fahri di program Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Nah, pada Ngopi episode kali ini, kita akan membahas mengenai seorang tokoh inspiratif yang memiliki kecintaan mendalam terhadap busana kebaya. Tidak hanya menggunakan kebaya dalam kehidupan sehari-hari, beliau juga menggunakan kebaya dalam berbagai aktivitas ekstrim, seperti mendaki gunung, kemudian aktivitas para layang, dan mendayung. Nah, kira-kira siapa ya yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini? Daripada semakin penasaran, langsung saja saya panggilkan Mbak Rahmi. Apa kabar Mbak Rahmi? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Mbak Rahmi sudah hadir ya. Makasih juga udah diundang ke sini. Siap, Balik Mbak. ke kampus. Wah, mantap luar biasa. Ambil nostalgia ya Mbak? Iya, iya. Oke, tapi sebelum kita berbincang lebih mendalam dengan Mbak Rahmi, kita saksikan dulu yang berikut ini. Sobat TVUI, pasti tidak asing lagi dengan kebaya. Pakaian tradisional wanita dari daerah Jawa ini digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari bangsawan hingga rakyat biasa. Sebagai pakaian kebanggaan perempuan Indonesia, kebaya sudah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Kini, kebaya tidak hanya dikenakan dalam acara resmi saja, tetapi kebaya juga dikenakan dalam aktivitas sehari-hari. Tim TVUI mencoba bertanya, kira-kira mahasiswa UI mau tidak ya kalau menggunakan kebaya dalam setiap aktivitasnya? Jujur enggak ya, soalnya kan kalau pakai kebaya bawahannya agak ketat, jadi kalau buat jalan tuh agak susah gitu, apalagi kalau pakai selop gitu udah. Kalau menurut aku sih aku setuju sama Putri, cuman terus juga kalau kebaya itu kan gerah ya, dan aktivitas kampus itu kan banyak, jadi agak sulit juga kalau pakai kebaya di kampus ya. Kalau untuk aku sehari-hari, semisal ada inovasi lebih lanjut kayak mungkin nggak cuma sekedar kemeja doang, bisa untuk apa jadi baju santai, baju rumah. Kalau aku sih prefer baju biasa aja karena ini kan apa? Kayaknya untuk sekarang belum deh, karena kan untuk kegiatan sehari-hari itu juga pasti banyak ya. Kalau kebaya kan kayak susah geraknya gitu, kayak ketat, terus juga pasti pakai rok yang ketat juga, bajunya juga, terus gerah juga mungkin untuk di cuaca Indonesia kayak gini gitu. Jadi kalau untuk sekarang kayaknya belum deh, karena juga banyak baju-baju alternatif lain mungkin yang lebih nyaman dipakai untuk sehari-hari gitu. Kalau aku mau aja karena setiap lihat kebaya tuh kayak cantik aja gitu. Terus kan zaman dulu juga bajunya kayak tradisional dan mereka bisa beraktivitas kayak biasa. Jadi ya mau aja sih. Kalau setiap hari untuk aktivitas gitu sehari-hari Agak kurang ya. kurang nyaman, tapi Kurang nyaman aja. Kebaya udah ada yang modern juga sih, tapi kayak bisa juga dicoba. Tapi nggak buat setiap hari nggak sih? Iya, buat kemana gitu. Karena kebaya sekarang keren-keren banget juga sih. Wah, ternyata masih pada ragu ya untuk menggunakan kebaya setiap hari. Namun, berbeda dengan sosok yang satu ini, beliau menggunakan kebaya hampir dalam setiap aktivitas sehari-hari. Tidak hanya menggunakannya dalam aktivitas sehari-hari, beliau juga menggunakan kebaya untuk kegiatan ekstrim, seperti mendaki gunung, para layang, hingga mendayung. Salah satu yang menjadi syarat untuk mendaftar Rahmi Hidayati, seorang alumni Universitas Indonesia, sekaligus pendiri dan ketua perempuan berkebaya Indonesia, yang aktif mensosialisasikan penggunaan kebaya. Selain Melalui organisasi perempuan berkebaya Indonesia yang diinisiasinya, Rahmi sedang berupaya untuk mendukung pendaftaran kebaya sebagai salah satu warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Yuk, simak bincang-bincang bersama Mbak Rahmi di Ngopi, Ngobrol Pakai Isu. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahri di program Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Mbak Rahmi Hidayati atau akrab disapa Mbak Rahmi. Beliau alumni Fakultas Sastra, FISIP dan FEUI, benar ya Mbak? Ya, betul. Nah, selain itu juga beliau aktif sebagai pendiri dan ketua dari organisasi Perempuan Berkebaya Indonesia atau PBI. Nah, Mbak Rahmi, kira-kira nih kita mau tahu-tahu nih Mbak, kita mau cari tahu kira-kira
kenapa sih Mbak Rahmi ini awalnya mulai tertarik dengan kebaya? Dan kira-kira kalau teman-teman pengen tahu, apa yang disebut dengan kebaya itu, Mbak? Ya, oke. Jadi dulu tahun 98 saya masih jadi wartawan. Terus kita liputan lah tuh acara yang heboh-heboh tahun 98 itu. Sampai satu saat tahun 2000, setelah itulah ya tahun 2012, 2013 kita sering ngumpul-ngumpul tuh teman-teman yang tadinya kita sampai nginep-nginep di gedung DPR, kita di pinggir jalan duduk-duduk, kadang-kadang sampai tidur gitu di sana. Nah kita reunian beberapa kali sampai satu saat kita ini yuk gitu pakai kebaya yuk biar agak beda foto-foto kita. Begitu kita pakai kebaya, kok emang cakepan ya kita ya, fotonya juga lebih gimana gitu. Nah biasa kalau wartawan itu kan ada sesuatu yang tertarik sama sesuatu kita pelajari. Pas kita pelajari, buset deh gitu, kebaya itu udah jarang banget dipakai orang. Kalau orang berkebaya pasti itu biasanya kondangan, acara formal, atau acara apalah gitu yang acara-acara resmi aja. Tapi yang pakai kebaya sehari-hari itu jarang. Kecuali mungkin nenek-nenek kita di kampung atau di pelosok-pelosok gitu, itu mereka masih pakai. Cuman kita-kita nih yang di Jakarta lah, let's say Jakarta gitu, nggak ada yang pakai kebaya sehari-hari. Akhirnya pas kita pelajari, wah ini kita harus bergerak nih, karena kita sadar banget kebaya ini warisan leluhurnya kita. Perempuan-perempuan Indonesia zaman dulu tuh udah ratusan tahun mereka pakai kebaya. Kalau kita nggak lestarikan, akhirnya lenyap. Akhirnya kita kena tsunami budaya. Kalau udah kena tsunami budaya, kita udah hilang lah semuanya gitu. Akhirnya kita bergerak rame-rame sama teman-teman. Mulai ini kita kebaya-kebayaan. Yang paling gampang dulu kan Facebook juga baru heboh ya. Nah kita sering foto-foto. Terus kalau kita bikin diskusi-diskusi kecil atau kita bikin acara-acara kita kebayaan. Gitu. Sampai satu saat ada temen yang lagi liputan di negara tetangga kita. Liputan di sana panitianya itu semua pada pakai kebaya. Terus ditanya, kok kebayaan gitu? Karena kebayaan itu kan ininya kita tuh ya Indonesia gitu. Ini tetangga pakai. Dia bilang ini pakaiannya perempuan sini gitu, perempuan Malaysia. Waduh gitu. Kalau yang kita tahu itu pakaiannya perempuan Indonesia kebaya. Akhirnya kita harus bergerak nih gitu. Jangan sampai kebaya itu diaku-aku tetangga terus kita hilang. Kita udah yang kayak tadi itu kena tsunami budaya sama sekali kita udah nggak berkebaya. Mungkin anak-anak muda tuh taunya kebaya ketika mereka wisudaan gitu. Setelah itu nggak pakai lagi gitu. Akhirnya kita bikinlah acara macam-macam. Kita bikin dulu itu 2017 itu 1000 perempuan berkebaya. Itu bulan Maret. Nah ketika itulah terpikir untuk mengajukan kebaya sebagai busana. Ada Hari Berkebaya Nasional. Karena dari tahun 1978 itu sudah ditetapkan kebaya sebagai busana nasional. Akhirnya itu kita berusaha untuk mengusulkan di dalam acara itu ada penetapan Hari Berkebaya Nasional sama pendaftaran kebaya ke UNESCO sebagai warisan tak benda asal Indonesia. Nah, dua usulan ini kita perkuat lagi ketika kita bikin acara Kongres Berkebaya Nasional tahun 2021, tahun lalu. Nah di acara itu dua usulan ini kita jadikan hasil kongres dan itu diusulkan secara resmi gitu, penetapan Hari Berkebaya sama pendaftaran ke UNESCO. Nah setelah itu kita bergeraklah untuk dua hal ini. Sekarang nih kita termasuklah ya lagi heboh-heboh nih untuk pendaftaran ke UNESCO. Nah kenapa itu penting? Karena kita pengen tuh dunia tahu kita punya yang namanya kebaya. Kayak misalnya gini loh, kalau kita ketemu orang pakai sari nih, kita langsung tahu wah dia orang India. Atau ngelihat orang pakai kimono, wah dia ini orang Jepang. Gimana caranya? Kalau orang lihat kita pakai kebaya, dia langsung tahu orang Indonesia nih. Ada identitas tersendiri ya Mbak? Iya, itu jadi identitasnya perempuan Indonesia. Nah untuk itu kita nggak bisa cuman pakai kebaya sekali-sekali, cuman kondangan atau acara resmi. Tapi dimanapun kita berada, cobalah kita pakai kebaya. Terutama ketika kita punya kesempatan keluar negeri, gitu. Pasti orang-orang kan ngeliatin nih dari mana sih nih, kok bajunya agak ini ya, gitu. Jadi tertarik ya. Jadi tertarik, gitu. Saya berapa kali ke luar negeri gitu ya, itu disamperin,
Pasti ditanya, dari mana ini? Nah, karena mereka lihat bawahnya pakai batik, ada yang nebak dari Indonesia ya, gitu. Karena baju kebaya itu kan modelnya khas. Jadi mereka ngelihat ini bukan baju yang dress yang biasa-biasa aja. Terus bawahnya pakai kain pula gitu, bukan model rok, bukan model celana. Jadi buat mereka tuh sesuatu yang baru yang mereka tahu. Gitu. Saya pernah pas di pusat kota New York itu emang tempat yang rame lah di situ. Disamperin sama bule-bule itu yang cewek-cewek juga nyamperin, nanya ini baju apa gitu. Terus ada yang nebak ini dari Indonesia ya karena tadi pakai batik bawahnya. Kalau batik kan emang udah dikenal dunia ya dari Indonesia. Terus ada juga yang bilang gini, pasti dari Indonesia gitu. Kok tahu gitu? Ya waktu tahun lalu saya ke Jogja dan banyak ketemu ibu-ibu grandma kalau dia bilangnya grandma pakai model baju kayak gini di Jogja gitu di pasar-pasar Jogja. Mungkin pasar Beringharjo ya karena di situ emang penjual-penjual itu penjual jamu, penjual sayur segala macam masih banyak pakai kebaya. Jadi ya gitu kita harus memperkenalkan ke dunia. Nah tantangannya gimana nih caranya kita memperkenalkannya itu. Makanya kita bergeraklah dengan komunitas perempuan berkebaya Indonesia ini gitu. Kita perkenalkan mana yang namanya kebaya, mana yang bukan gitu. Nah, itu Mbak yang ingin kita tanyakan juga nih. Kan Mbak kan banyak mengkampanyekan tentang penggunaan kebaya ini ya Mbak. Nah kemudian Mbak mendirikan PBI, Perempuan Berkebaya Indonesia. Apa motivasi dasarnya dan kemudian kegiatan-kegiatannya seperti apa? Mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri gitu Mbak, mungkin boleh diceritakan? Ya jadi kita tuh memang itu tadi ya, kita pengen memperkenalkan kebaya. Dan itu ternyata nggak cuman kita memperkenalkan ke luar negeri, even ke kita-kita nih di Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia, mereka juga belum tentu kenal yang namanya kebaya gitu. Jadi itu tantangan kita ya. Terus tantangan yang kedua itu kalau di dalam negeri, bagaimana caranya kita mengajak anak-anak muda juga mau ikutan kebayaan. Karena kebaya itu kesannya nenek-nenek, emak-emak, kuno gitu. Padahal enggak. Terus yang satu lagi yang mereka rasakan kayaknya ribet deh pakai kebaya karena mereka pikirnya pakai kain kan. Nah itu tantangan kita. Kalau tantangan keluar ya itu memperkenalkan ya ke luar negeri. Nah memperkenalkan mana yang namanya kebaya itu juga perlu waktu gitu. Ini saya boleh ya kasih contoh ya. Boleh Pak, silakan Pak. Ini model-model kebaya. Oh ini ya Mbak. Ibu kita Kartini selalu pakai kebaya dan modelnya seperti ini. Khas sekali ya Mbak. Jadi iniannya di tengah. Bukaannya di tengah ini, ketemu nih kiri kanan ketemu di tengah. Nah, karena Ibu Kartini sering pakai, ini sering disebutnya kebaya Kartini. Nah, terus ada lagi saudara-saudara kita yang keturunan Cina, mereka tuh suka warna-warni dan mereka suka di sulam-sulam gini. Mereka bikinnya. Iya, ini. Maka kebaya model ini disebutnya kebaya encim. Karena kan kalau saudara-saudara kita yang Cina itu kita panggilnya encim. Iya, benar. Gitu. Kalau Jawa manggilnya mbak, kalau itu encim. Jadi kebayanya pun karena sering dipakai oleh encim-encim disebutnya kebaya encim. Tapi ini kalau ininya sih kebaya kerancang namanya. Ini jahitan ini namanya disebutnya kerancang. Sulaman ini kerancang. Jadi ini kebaya kerancang. Nah, ada lagi kebaya yang disebut kebaya kutu baru. Yang kayak saya pakai nih. Oh, yang sedang Mbak pakai. Ini tengahnya kotak. Kayak gini, tengahnya kotak. Nah, kalau berdasarkan sejarahnya kebaya itu kan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi dulu perempuan Indonesia kalau nggak pakai kemben atau telanjang dada. Nah, ketika Islam masuk, kita diharuskan menutup aurat. Tadinya pakai selendang. Jadi selendang ditaruh di sini. Nah, tadi kemben itu tuh, kemben yang tadi dililit di dada ini, inilah dia jadi kotak ini. Ketika dijahit nih, selendang ini dijahit. Nah, ini jadi modelnya gini. Ini disebutnya kebaya kutu baru. Nah, kalau kebaya Kartini, selendang tadi itu, selendang ini bertemunya di tengah sini. Di tengah. Ya, jadi nggak ada kotaknya. Jadi kayak yang tadi dia langsung ketemu di tengah gitu. Ini pinggirannya selendang tuh ketemu di tengah sini. Gitu. Ini disebutnya kebaya Kartini gitu. Terus dulu penjajah-penjajah kita bangsa Belanda itu mereka juga mau pakai kebaya, tapi nggak mau model yang kita punya. Nah, mereka akhirnya memilih kebayanya mereka, pakemnya tetap sama, tapi mereka maunya warna putih dan pinggir-pinggirnya tuh rendak semua.
gitu. Jadi semua pinggir renda, tapi bahannya warna putih. Disebutnya kebaya noni. Oh, akhirnya gitu. muncul model baru juga ya, Mbak? Muncul model baru. Tapi pakemnya tetap gitu. Pakem yang kita tahu ya, itu bahwa bukaannya di depan. Terus karena dulu ya itu ya menutup aurat dengan selendang itu aslinya tangan panjang. Terus kiri kanannya sama simetris. Nah, dengan bergulirnya waktu ada modifikasi-modifikasi. Nah, model-model inilah berkembang. Itu sampai akhirnya ada kebaya yang tadinya kan mengikuti bentuk tubuh gitu ya. Tapi dia jadi melebar gitu. Terus ada yang kebaya pendek, ada yang kebaya panjang. Nah, kayak saudara-saudara kita di Minangkabau, mereka berkebayanya panjang. Dan modelnya agak longgar. Disebutnya kebaya basiba. Kebaya basiba. Di Bali beda lagi modelnya. Di Sunda, kebaya Sunda, Jawa Barat itu beda lagi. Tetap ada nih tengah. Kalau ini kan kotak. Kalau mereka segitiga gini jadinya. Jadi ininya merapat di sini. Kasunda, jadi segitiga Kasunda. Tapi tetap bukaannya di depan gitu. Nah, yang kita tahu begitulah pakemnya kebaya. Kita berpegang ke hasil disertasi teman kita di PBI juga. Namanya Dr. Suciati. Nah, dia lulusan dari Seni Rupa ITB. Disertasinya soal kebaya. Dan yang kita senang banget nih sekarang, tambah satu lagi temen doktor yang disertasinya juga soal kebaya. Nita Hismaya namanya. Dari FISIP UI juga. Baru beberapa minggu yang lalu lah. 1 minggu yang lalu kalau nggak salah. Ujian itunya, S3-nya, sidang S3-nya. Jadi memang mulai banyak yang tertarik untuk riset tentang kebaya juga ya? Iya, betul. Iya. Nah, mungkin kan teman-teman juga terkait tadi ya Mbak, banyak yang merasa bahwa kok kesannya susah pakai kebaya. Tapi Mbak akhirnya mengkampanyekan penggunaan kebaya itu mudah dengan cara-cara yang ekstrim. Nah, naik gunung menggunakan kebaya, kemudian sampai apa namanya? Para layang ya Mbak, sepedaan juga. Pokoknya banyak aktivitas ekstrim yang Mbak lakukan dengan kebaya. Itu gimana Mbak ceritanya sampai Mbak Rami kok tertarik untuk mengkampanyekan menggunakan aktivitas ekstrim seperti itu? Jadi kan kalau saya tuh pertama kali kebaya-kebayaan tuh tahun 2014. Nah, saya pas buka-buka Facebook saya, itu juga tahun 2015 kayaknya tuh. Saya ketemu foto yang waktu saya naik Gunung Rinjani, itu ada ini saudara-saudara kita yang dari Bali, mereka tuh naik. Waktu itu saya turun gitu, saya lagi turun, mereka lagi mau naik karena di atas tuh ada pura, mereka mau sembayang ke situ. Nah, saya tuh sampai pakai kebaya gitu, naik gunung kayak gini. Kok bisa gitu ya? Karena mereka tuh pakai kainnya tuh yang modelnya sempit gitu. Nah, terus pakai selop. Kalau saya selop kayak gitu mas, saya ke gunung kali ya. Saya ke mall. Iya. Kalau ke gunung pakai sepatu gitu. Orang kalau di lemari sepatu saya aja di rumah yang mahal itu cuman sepatu gunung. Kalau yang lain-lain udah deh gitu. Itu mereka pakai selop yang kalau saya kayak gitu tuh ke mall. Aduh, pas saya lihat kayaknya perlu dicoba nih ya gitu. Satu saat saya pakailah kebaya naik gunung gitu ya. Terus bisa kok gitu. Tapi memang cara ikat kainnya beda. Beda ikat kain, cara melilit kain yang untuk misalnya kondangan itu tadi, sama mau naik gunung, atau saya terbang para layang itu, atau saya lagi naik sepeda. Sepeda pun saya mountain bike saya pakai. Jadi bukan yang sepeda lipat yang ininya pendek gitu. Mountain bike aja saya juga bisa tetap pakai kebaya. Bisa itu ya Mbak? Bisa, cuman gimana cara ngikat kainnya. Nah, itulah yang kayaknya sekarang perlu ya disosialisasikan. Karena anak-anak muda juga atau teman-teman saya yang nggak mau itu pakai kebaya ribet. Ya itu, karena mereka ngerasa pakai kain tuh aduh ribet deh makainya gitu. Iya, padahal sih kalau udah tahu, kalau pernah saya bilang sama teman saya, ini saya ya nggak sampai setengah menit buat saya pakai kain. Dia bilang bohong loh gitu. Cepat sekali 1,5 menit ya Mbak? Bisa, cuman pas dia lihat iya ya bener. Setelah itu dia kebaya-kebayaan terus deh. Ada ternyata khususnya ya Mbak? Iya, dan itu gampang sebenarnya. Nah, sekarang gimana caranya kita mensosialisasikan cara memakai kain. Itu yang penting. Nah, ini kan juga kan tujuan dari sosialisasi kita kampanye tentang kebaya ini adalah mendaftarkan kebaya sebagai
warisan budaya nasional ya Mbak? Warisan budaya tak benda asal Indonesia. Asal Indonesia didaftarkan ke UNESCO. Ya. Nah, kira-kira prosesnya seperti apa? Dan mungkin teman-teman bertanya juga Mbak, kenapa pendaftaran ini menjadi suatu hal yang penting gitu bagi budaya, bagi kebaya sebagai budaya nasional? Oh iya, jadi saya jawab yang pertanyaan terakhir dulu ya. Kenapa ini penting gitu? Karena yaitu kita punya budaya yang bagus. Yang semua orang juga kalau ngelihat wah gitu. Nah kalau kita biarkan lewat begitu aja habis gitu, kita nggak ada lagi kenangan kita ke nenek moyang yang sebenarnya nilai-nilainya tuh tinggi. Gitu. Kebaya aja nih ya, pakai kain, kalau zaman dulu kan pakai kainnya emang dililit dan melangkah nggak bisa panjang-panjang. Itu ada filosofinya juga di balik itu, misalnya bahwa kita hidup ini berjalanlah terus, nggak harus cepet-cepet jalannya, nggak harus melangkahnya panjang-panjang, melangkah terus pendek-pendek pun gitu akan sampai tetap ke tujuan kita. Nah berkebaya itu kan gitu, nggak bisa jalan cepet-cepet, nggak bisa lari gitu, jalan pelan-pelan tapi akan sampai di tujuan. Begitu juga hidup kita gitu. Nah terus misalnya kebaya itu simetris kiri kanan. Nah, bahwa kita juga hidup harus seimbang. Gitu. Jangan hidup terlalu apa, tapi seimbang lah. Gitu. Jalankan segala sesuatunya dengan baik gitu. Modelnya juga sederhana kan model kebaya ini sebetulnya. Cuman baju aja yang jadi ciri khasnya yaitu tadi bukaan di depan. Dan itu pun ada sejarahnya gitu, yang tadi saya cerita, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi ada filosofi juga di balik kebaya ini. Nah, itu yang ingin kita pertahankan keberadaannya. Dan sebaiknya dunia juga tahu bahwa nilai filosofi yang ada di kebaya ini udah lama ada di Indonesia gitu. Kalau kita tidak pertahankan ya udah lewat, habis. Itu nggak ada lagi orang yang melihat, wah kebaya itu Indonesia. Kayak saya bilang tadi, nggak ada orang yang berpikir ngelihat sari, wah ini pasti orang India gitu. Nah ciri khas budaya kita inilah yang perlu kita pertahankan. Itu sebabnya kita perlu memperkenalkan kebaya ini ke dunia dan mewariskan. Dan kalau sudah terdaftar di UNESCO, itu kita nggak bisa bilang ini cuma punya Indonesia, ini cuma orang Indonesia yang boleh pakai kebaya. Enggak, itu udah jadi warisan dunia. Tapi asalnya dari Indonesia. Itulah yang kebanggaan kita tuh di situnya, bahwa ini dari Indonesia. Kalau nanti kebaya itu dipakai siapapun, kayak sekarang batik, banyak negara yang pakai batik. Banyak negara yang memproduksi batik dengan desain-desainnya mereka sendiri. Itu ya udah nggak apa-apa, tapi orang tahu batik itu dari Indonesia. Itulah sebabnya ini. Pertanyaan pertama tadi apa? Iya, kira-kira ini Mbak terkait sudah sejauh mana proses pendaftaran ke UNESCO itu? Ya, jadi sekarang kita baru mulai bergerak sih, baru beberapa bulan terakhir. Nah, untuk itu kita perlu dukungan dari banyak pihak. Banyak pihak itu yang utama banget dukungan dari organisasi-organisasi atau gerak-gerakan yang juga concern sama budaya. Dan mereka juga harus concern sama kebaya ini. Mereka ikutan melestarikan kebaya. Dan itu nggak harus perempuan loh. Laki-laki juga punya peran penting. Kalau iya, kamu udah punya pacar belum? Aduh, dengan kamera jangan dulu Mbak. Jadi gini, kalau punya istri, punya adik, punya anak, punya pacar, kalau mereka ulang tahun, kasih hadiahnya kebaya, atau kasih kain, atau kasih aksesoris yang buat kebaya. Kan kadang-kadang orang pakai kebaya tuh ada brosnya, atau antingnya atau apa. Nah, kasih itu hadiah ulang tahunnya mereka. Gitu. Jangan kasih yang banyak lah ya, hadiah bisa dikasih. Tapi salah satunya kasihlah kebaya. Gitu. Itu perannya laki-laki ya. Nah, proses kita ini masih panjang karena pendaftaran di UNESCO itu dalam 2 tahun satu negara hanya boleh mendaftarkan satu jenis. Sementara kita dalam setiap tahun itu ada 1000-an yang mengusulkan untuk didaftarkan ke UNESCO. Itu 1000-an. Nah sekarang yang lagi berproses itu jamu sama satu lagi apa gitu ya. Ada tuh yang udah siap gitu mereka.
Nah, tapi kita kebaya ini agak-agak jadi krusial karena tadi negara tetangga. Malaysia, Singapura, Brunei, itu mereka udah siap-siap mendaftarkan kebaya ke UNESCO. Dan mereka udah siap, dalam arti pemerintahnya udah oke nih. Karena yang mendaftarkan tuh pemerintah. Jadi kita nih, gerakan-gerakan ini mensupport. Kita mensupport, kita menunjukkan ke pemerintah bahwa masyarakat memang betul kita melestarikan budaya ini dan kita bergerak bersama-sama. Tapi pemerintah nanti yang daftarkan. Nah, pemerintah di 3 negara ini udah siap. Sementara kita, kita ini ternyata pemerintah kita juga udah tahu. Mereka nih mengajak pemerintah Indonesia untuk bergabung. Jadi pendaftaran ke UNESCO itu boleh single gitu, single nation yang mendaftarkan, boleh multi-nation. Nah, ini ada usulan supaya kebaya ini multi-nation. Karena ya itu, Malaysia ini udah siap daftarin, Singapura udah siap, Brunei udah siap, gitu. Nah, tapi mereka juga paham lah ya sejarah kebaya ini, sehingga akhirnya ya Indonesia tuh harus digandeng gitu. Cuman sekarang gimana caranya kita menunjukkan ke dunia bahwa kebaya itu aslinya dari Indonesia. Disitulah perlu riset-riset ilmiah gitu. Nah, sekarang kami nih perempuan berkebaya Indonesia ini sudah bergandengan sama teman-teman lain, bahkan ada yang bisa membaca naskah-naskah kuno, yang naskah-naskah Jawa yang aduh itu ya tulisannya ribet gitu. Nah, mereka bisa baca kayak gitu. Ada juga yang paham soal makna-makna di balik patung-patung yang ada di candi-candi. Pahatan candi. Itu. Di situ pun ternyata udah ada tanda-tanda soal kebaya di situ. Gitu. Terus termasuk naskah-naskah kuno tadi ya. Itu. Nah, termasuk sejarah-sejarah itulah yang tadi barengan sama masuknya Islam ke Indonesia itu. Jadi kita mudah-mudahan kita punya bukti bahwa memang dari sini. Tapi karena negara-negara tetangga ini ada di inian yang sama kita gitu, ya mereka ikutan pakai. Cuman aslinya dari sini gitu. Biar kebaya ini jadi budaya bangsa banyak juga ya, Mbak. Iya. Budaya bukan bersama Indonesia gitu ya, aja. Indonesia Iya, betul. Nah, nih kira-kira ada pesan nggak nih dari Mbak Rahmi terkait buat teman-teman mungkin para mahasiswa gitu atau anak-anak muda gitu yang masih merasa bahwa masih sulit atau pakai kebaya atau masih terkesan kuno, mungkin ada tips-tips atau cara mengatasi permasalahan tersebut, Mbak? Dari Mbak Rahmi gimana nih, Mbak? Pertama, cobain dulu. Coba dulu pakai kebaya. Nah, terus emang nih sekarang nih tantangan ya, mudah-mudahan nanti bisa dibantu nih sama teman-teman TV UI. Kita mengajarkan cara memakai kain yang selama ini saya ngerasa pakai kain itu nggak ribet gitu. Makanya nggak ribet itu bayangin ya, saya sepedaan yang mountain bike kan itunya kan tinggi kan, tengahnya tinggi. Itu aja saya bisa pakai kebaya gitu. Terus kayak misalnya saya terbang para layang itu kan di sininya dililit-lilitin itu kan untuk keamanan. Nah, itu bisa juga. Saya dayung-dayungan di laut pakai kebaya bisa juga gitu. Itu artinya apa? Apapun kegiatan kita sebenarnya bisa pakai kebaya. Cuman perlu nyoba dulu. Ayo kita coba. Baru akhirnya kita memutuskan, oh iya ya ternyata emang susah. Atau udah deh nggak mau. Atau wah ternyata gini doang nih, ya udah pakai gitu. Ternyata siapa tahu cocok ya, Mbak, dengan iya. modelnya gitu. Iya. Dan itu yang cewek-ceweknya ya. Peran cowok itu tadi. Kalau punya pacar pakai kebaya, gila loh, cakep loh kalau kamu pakai kebaya. Iya, kan dia seneng kan? Kita siapin nih, Mbak, abis nih, Mbak. Wah, menarik sekali, Mbak. Ternyata filosofisnya dan sejarahnya itu panjang sekali kebaya ini. Dan memang harus kita dorong ya, Mbak. Iya, benar harus dorong karena kebaya itu banyak aspeknya. Yang paling penting nih ya, aspek ekonomi. Karena apa? Kebaya itu orang pakai kebaya, dia nggak cuma pakai bajunya doang kan. Bajunya aja pertama kainnya, itu kan harus ada produsen kainnya. Terus ada penjahit. Nah, penjahit itu bisa yang jahit, yang masing-masing mereka menjahit itu ya, penjahit sendiri-sendiri itu, atau konveksi. Ada nilai ekonominya juga. Terus kain ini bisa batik, bisa tenun, bisa macam-macam gitu. Dan anak-anak muda tuh banyak yang pakai kain, mereka jahit.
jahit batik tapi jahit kayak model rok gitu, atau kayak model celana panjang tapi lebar. Nah itu, terus ya itu tadi tenun, belum aksesoris, anting, kalung, terus yang bros segala macam. Terus kalau orang pakai kebaya banyak yang pakai selop. Oh, betul. Terus ada Alas juga kakinya, Mbak. yang tas tangan gitu gitu. Nah itu aspek ekonominya. Terus kita harus pahami juga aspek psikologisnya kebaya. Kayak itu tadi, bahwa kebaya itu ribet lah, nggak asik lah, apalah gitu. Nah gimana kita mengajak anak-anak muda itu mau mencoba dan akhirnya merasa nyaman. Nah terus aspek sosial kebaya juga banyak, sosialisasi kebaya. Bagaimana kita caranya memperkenalkan kebaya ini, menggaungkan keberadaan kebaya ini sehingga orang tahu gitu, ini apa sih gitu. Nah, kalau soal penetapan Hari Berkebaya Nasional, pendaftaran ke UNESCO, itulah aspek politisnya kebaya. Karena itu keterlibatan pemerintah ada di situ untuk membuat ketetapan-ketetapan mengenai kebaya. Gitu. Jadi emang kebaya tuh gak cuma baju doang sebenarnya. Banyak aspeknya tadi. Banyak aspeknya, iya. Semoga menginspirasi teman-teman juga, Mbak. Mudah-mudahan teman-teman yang tadi masih ragu-ragu pakai kebaya, Hayu kita pakai. Semangat pakai kebaya. Ya. Ditunggu juga Hari Berkebaya Nasionalnya ya, Mbak. Ya. Sedang diusahakan sama ya. teman-teman. Ini sedang kita diskusikan juga baiknya kapan. Oke. Ya. Kita doakan bersama. Terima kasih banyak Mbak Rahmi atas Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Sukses terus untuk program-programnya. Ya. Terima kasih juga. Semoga tadi menginspirasi teman-teman. Ya. Terima kasih, Semoga nanti kita bisa bikin acara-acara kebaya di UI ya. Benar banget Mbak. Nah teman-teman UI ini juga ditunggu ya teman-teman ya. Para mahasiswa, sivitas akademika, dosen-dosen. Nah, itu bisa juga nanti kita buat bersama berkebaya se-UI. Wah. Terima kasih Mbak Rahmi. Sama-sama. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga bincang-bincang tadi dapat menginspirasi teman-teman dan mulai menggunakan hingga melestarikan kebaya. Terima kasih banyak Mbak Rahmi atas ngobrol-ngobrolnya. Saya Muhammad Fahri, pamit undur diri. Sampai jumpa di program Ngopi, Ngobrol Pakai Isu berikutnya. Dadah!